Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali tahirin wa ashabil muntajibin. Wa sallallahu ala rasulihi wa na'immatil mayamin min alihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala rasulillah wa alihil adhar ala rasulillah wa alihil akhyar. Kembali lagi pada ulasan buku-buku yang sudah pernah dibaca. Buku kali ini adalah yang diulas, yang review singkat saja, yaitu masih buku karya dari Dr. Jalaluddin Rahmat, Kang Jalal, guru kami semua di sekolah-sekolah dan termasuk juga guru dalam hal komunikasi agama dan kajian-kajian filsafat. Buku yang diulas kali ini adalah SQ for Kids, Spiritual Question for Kids. Buku ini merupakan karya Kang Jalal, seorang pakar komunikasi yang mendalami neuroscience. Neuroscience itu yang terkait dengan otak dan psikologi, bahkan ilmu-ilmu agama pun beliau kuasai, termasuk juga ada kajian terakhir tentang filsafat. Bisa dikatakan sedikit orang yang punya banyak kemampuan sekaligus menguasai bidang-bidang ilmu dalam satu sosok manusia. Saya teringat dengan ulama terdahulu seperti Ibnu Sina, Al-Farabi, Khaldun, kemudian juga penulis Bidayatul Mujtahid itu adalah Ibnu Rushd misalkan. Beliau itu mempunyai kemampuan ilmu yang sifatnya lebih dari 2 atau 3 ilmu pengetahuan, begitu ya, lebih dari 2 atau 3 pengetahuan yang beliau kuasai. Dan ini pun saya lihat, saya pahami, saya kaji, saya baca buku-buku Kang Jalal itu, beliau memiliki beberapa aspek pengetahuan atau bidang studi bidang ilmu yang beliau kuasai. Selain ilmu komunikasi, kemudian juga psikologi, filsafat, kemudian juga neuroscience, lalu juga tentang pendidikan, ada juga terkait dengan usul fikih, kemudian filsafat, dan kajian-kajian kontemporer termasuk logika. Buku yang rekayasa sosial itu isinya tentang logika. Nah, bahkan tentang usul fikih yang menurut saya menarik, yaitu dahulukan akhlak di atas fikih. Itu ada konsepsi-konsepsi usul fikih, termasuk kajian terakhir di Jalan Rahmat di YouTube itu tentang Maqasid Syariah, yang aspek praktis dari bagaimana kita memahami, bagaimana kita berperilaku dan menjalankan kehidupan agama Islam itu sendiri. Tentu saja ada hal-hal yang terkait dengan mazhab yang sifatnya sektarian, tetapi ada hal yang menarik dari Kang Jalal ini, bahwa meskipun beliau mengaku sebagai orang Syiah, kemudian juga pemimpin atau ketua Dewan Suro di Ijabi Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia, tetapi beliau itu dalam satu kutipan terakhir itu di dalam quotes tentang Kang Jalal itu, bahwa saya tidak akan memaksa orang untuk masuk pada mazhab yang saya ikuti, tetapi kita tidak boleh menghalangi orang lain berbuat baik dan juga memperlakukan orang dengan baik. Dan petuah atau pesan yang menurut saya cukup menarik adalah apa yang disampaikan Kang Jalal itu tentang bagaimana kita mengukur segala perilaku manusia atau orang beragama itu dengan standar akhlak. Jadi maqasid syariah itu tujuan-tujuan dari syariah itu sebetulnya adalah untuk akhlak gitu. Oke, kita lanjut lagi pada uraian tentang buku SQ for Kids. Dahulu di zaman masa dinasti Abbasiyah, banyak tokoh ulama yang punya kepandaian penguasaan ilmu dari lebih dari satu cabang. Tadi yang saya sebut, Ibnu Sina, Al-Farabi, Ghazali, Ibnu Rushd, dan lainnya dikenal sebagai
orang yang punya atau ulama ilmuwan Islam yang mempunyai ilmu lebih dari 2 bidang ilmu. Nah, pada Kang Jalal ini saya kira ada kemiripan dengan para ulama tersebut, ilmuwan tersebut terdahulu dari aspek pengetahuan ilmu lebih dari 2 disiplin ilmu yang tadi. Jadi untuk yang buku SQ for Kid ini karena dia terbit tahun 2007 dan buku ini saya lihat 2 kali cetak, diterbitkan penerbit Mizan dengan halaman 142 halaman, tidak tebal dan ukurannya kecil, jadi mudah dibawa. Satu hari pun mungkin setengah hari atau 3 jam 4 jam juga kalau full bisa beres membaca buku ini. Bukunya enak dibaca dan disajikan uraian yang mudah dicerna. Ini khas Kang Jalal. Meski ada istilah neuroscience dan komunikasi, tapi bisa dipahami dengan mudah karena menyajikan kisah atau cerita dalam setiap bahasan materinya. Ini juga khas. Jadi setiap paparan pembahasan Kang Jalal itu selalu disisipi dengan kisah dan cerita, kemudian dari sana mengambil pokok pembahasan itu sendiri. Materi yang disajikan meliputi cara mengoptimalkan intelektual anak, peranan orang tua dalam perkembangan anak, quantum learning dan spiritual intelligence dalam dunia pendidikan, kemudian cara menumbuhkan intelektual dan emosi anak yang sehat, pola komunikasi keluarga antara orang tua dan anak, dan analisa persoalan keluarga yang merambat pada kehidupan pendidikan dan masyarakat kayak gitu. Jadi semua itu tersaji dalam buku SQ for Kid itu. Saya sudah membaca secara tuntas, namun saat dibaca lagi selalu saja ada yang membuat saya perlu evaluasi, terutama dalam cara mengajar, karena aktivitas saya mengajar dan memperlakukan anak didik atau murid. Ini saya kira mungkin sebuah proses dalam menyerap ilmu. Memang butuh waktu dan proses, tidak langsung sekali baca langsung bisa diterapkan. Termasuk juga buku dari Kang Jalal ini harus kita baca berulang-ulang, meskipun hanya kata-katanya mudah dipahami dan sebagainya, tapi kita butuh penerapan dari kajian-kajian yang ada di dalamnya itu dengan penyesuaian dengan diri kita. Ya, kitanya harus mencoba untuk masuk pada itu dan bagaimana merefleksikannya dalam dunia pendidikan, dalam pendidikan anak dan sebagainya. Dan tentu proses menyerap ilmu ini yang perlu ditingkatkan. Satu diantaranya adalah ketahanan kita dalam mengakses informasi. Jadi semangat kita dalam mencari informasi itu harus dikukuhkan pada diri kita. Kemudian juga kita harus banyak meluangkan waktu, kemudian juga memahami pengetahuan dengan baik dengan cara mengkonfirmasi pada para ahli dan mewujudkan dari gagasan dari buku yang kita baca itu, termasuk dari SQ for Kid ini menjadi kenyataan yang sesuai dengan arah dan tujuan dalam kehidupan. Jadi itu sebetulnya jadi apa yang kita peroleh itu, apa yang kita kaji itu, apa yang kita usahakan sebagai pengetahuan itu harusnya bermuara pada kebahagiaan. Ini yang ingin disampaikan oleh Kang Jalal di buku ini. Jadi inti dari pendidikan, inti dari pembinaan masyarakat, inti dari pembinaan anak dan keluarga itu sebetulnya adalah mengarah pada kebaikan. Kebaikan tentu adalah sesuatu yang bisa kita perdebatkan maknanya, tetapi kebaikan itu selalu berujung pada bahagia. Bahagia juga kita bisa perdebatkan maknanya, tetapi setiap orang pasti bisa merasakan apa itu bahagia, apa itu baik dan sebagainya. Lagi-lagi standar moral, standar jiwa tenang, bahagia, sehat dan sebagainya itu jadi acuan. Terima kasih hatur nuhun untuk almarhum Kang Jalal yang sudah meringkas gagasan-gagasan dari berbagai buku referensi mutaakhir tentang SQ for Kid ini, spiritual question, kemudian emotional question dan sebagainya, intelligent question, IQ juga. Alhamdulillah sangat mencerahkan buat saya. Sekali deui hatur nuhun. Kita baca Fatihah untuk almarhum Kang Jalal dan Ibu Kartini.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa la taftina ba'dhum. Wa shalli 'ala sayidina Muhammadin wa alihi tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.